lanjut, oke. Kalau kamu tadi kan kita kan udah ngomong kayak sedikit tentang HIV gitu kan. Nah, terus gimana sejarahnya, gimana bisa ke Indonesia, gimana pitanya apa, simbol pitanya itu diambil dari mana. Sekarang penularannya. Setahu lu atau setahu teman-teman deh yang ada di sini, penularan HIV/AIDS itu dari mana aja sih? Aku tahu nih, gua tahu. Aku mau jawab. Aku tahu. Oh, oke. Oke, halo semua. Selamat datang di Talking Session. Bukan, salah. Pecah belah. Ganti namanya. Aduh, belum diganti dong namanya. Oke, ulang dulu. Halo semua, selamat datang di Pecah Belah, sebuah podcast tanpa arah. Oke, bersama gua Dani, Dinoy, dan Nevermore. Wah, ada yang kurang nih. Siapa? Apa ya, Din? Oh, tuh lu ya. Lu malah seneng ya nggak ada dia ya? Yoi. Sepertinya ya. Ya udah sekarang gue yang bacot kalau gitu, gue yang bakal. Jangan. Tapi ya hari ini dia bakal telat, guys. Dia ada kesibukan, jadi ya bakal join sama kita mungkin pertengahan podcast nanti. Jadi pertama-tama kita tanya kabar dulu ya. Apa kabar nih kalian semua? Baik-baik saja. Gua nggak baik nih. Jelek. Wah, Kenapa? Kalau kurang satu orang yang ngegas kamu, rasanya kurang asik malam ini. Wajib ya. Wajib dulu ya. Wajib dong. Itu kan Wah, Dosa itu. ini kan Dosa utama itu ini. Iya, dosa itu harus dilakukan secara bersama-sama seperti biasa gitu. Terhadap kamu tentunya. Udah. Iya. Nevermore belajar banyak dari Serenity rupanya ya. Ya, memang co-hostnya nggak beda ya. Gak apa-apa, saya dukung. Wah, bagus. Lu co-host gua kok gitu. Pecah belah namanya. Iya sih. Tapi ya mau seperti biasa pecah belah itu sebuah apa nih? Bukan. Oh ya. Nah, seperti biasa ya, pecah belah itu sebuah podcast yang dimana kita akan ngebahas topik yang bakal di-roll, yang bakal kita mengeluarkan opini atau pendapat kita masing-masing tentang topik tersebut. Ini apa aja ya, Din? Coba lu jelasin. Apa aja yang gitu? Nah, jadi karena Serenity masih belum ada, jadi kita masih cuman punya 3 topik yang akan dibawa oleh kami bertiga. Topiknya Serenity gak usah dibahas. Yes. Enggak. Wah, dendam. Jangan gitu, Dani. Orangnya nggak ada loh di dulu. sini. Orangnya nggak di sini loh. Kok malah lu bicarain sih? Cobalah lu tangkap penjelasan kami dari podcast sebelumnya itu. Cobalah untuk lebih baik. Ini udah hampir tahun baru loh. Ayo loh. Gua gitu ya. Udah. Tenang, kalian berdua jangan berantem dulu. Saya ingin menjelaskan topik yang kami bawa gitu. Nah, jadi topik yang dibawa itu ada 3 untuk saat ini, yaitu Hari AIDS Sedunia yang akan dibawakan oleh Nevermore, hewan-hewan yang terancam punah yang akan dibawakan oleh siapa namanya? Oh ya, Dani. Iya, Dan lupa ya, sedikit lupa ya. Oke. Iya, maaf loh. Enggak, Chan. Bagus sih, bagus banget sih. Dan yang ketiga adalah Gunung Padang yang misteri Gunung Padang yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Serenity belum ada. Ada sih sebenarnya, cuma tidak official ya. Karena waktu di rapat kemarin dia bilang, aku ingin membahas tentang CWK anjing. Nggak tahu itu CWK anjing itu apa. Apaan tuh? Wah, kasar. Aduh, sekali. Siapa tahu itu kan CWK itu singkatan dari apa gitu kan? Mungkin anjing atau mungkin apa? Mungkin itu gitu. Pemicunya Dani mungkin ya, karena salah ngomong atau kasar mungkin. Jadi ada problem internal yang terjadi antara mereka berdua, akhirnya keikut ke kita gitu. Menurut gua sih ya. Iya, bisa jadi. Nah, fitnah terus. Tapi oke. Kita tahu topik-topik semua. Tunggu dulu. Ini si anak Didi coach Didi lagi good kabarnya baik. Titin lagi kan, Tintin juga baik. Titin nama guru gue. Nama mereka berbahaya sekali ya. Anak Didi. Salah dikit itu jadi titik. Tintin. Iya juga, gue baru nyadar lagi. Dikit itu Oke, lanjut lagi dong. Jadi titik. Oke.
Oke. Nah, kan udah ditahu kan topik-topik yang bakal kita bahas hari ini. Mungkin bakal di-roll sama si Dinui sendiri. Soalnya kan biasa yang roll Serenity kan. Tapi karena nggak ada, jadi Dino yang bakal nge-roll hari ini. Tapi nggak pakai live ya, karena saya males. Nggak pakai live. Jadi saya screenshot aja nanti. Oke, kita spin sekarang. Tingkat kemalasan host itu ada 4. Serenity pertama, enggak sih, Serenity nggak males. Ini nggak malesan. Kita mendapatkan AIDS. AIDS. Kamu yang malesan, Dani. Kamu harus sadar. Dari mana? Dari mana? Udah. Buktinya saya screenshot ya. Nanti lu screenshot 2 kali, Nuy. Gak mungkin. Tuh, lu udah Dino dapat AIDS. Dino dapat AIDS. Astaga. Bukan Serius? gitu. Oh iya. Gak gitu. Coba cerita Nuy. Mungkin dapatnya dari Jadi Dani. ternyata dari gunung gitu lu dapat AIDS gitu. Loh. Ngapain di gunung? Emang gue ngapain anjir? Gak tahu. Cerita. Ya kan topiknya lu. Topiknya lu. Bukan maksud gua dia kenapa bisa dapat HIV/AIDS dari gunung gitu kan. Kagak. Bil terus udah. Oke. Dah, lanjut. Jelasin AIDS lagi. Jelasin Dev, kenapa lu pilih AIDS? Apa lu mau ngebahas topik Kenapa ini? gua pilih AIDS? Karena mungkin bagi sebagian orang ada yang udah tahu. Dan mungkin ada sebagian orang yang udah tahu. Kalau hari ini adalah hari AIDS sedunia. Tuh. Ada yang belum tahu belum? Wow. Serius. Gitu sih. Diam lu dan. Gak usah lebay juga dong. Nah, jadi apa yang membuat ini hari AIDS sedunia ini spesial, Nev? Ya tentulah spesial kan menurut gua. Kenapa? Karena salah satu penyakit AIDS ini merupakan salah satu penyakit yang sampai sekarang itu belum ada obatnya yang bersifat spesifik. Terus kedua, ini penyakit yang disebabkan karena virus kan. Nah, ini sama kayak pandemik yang sekarang ini sedang terjadi gitu kan. Kan orang semua pemerintahan setiap negara tuh kan sedang saling bekerja sama gitu kan untuk menciptakan vaksinnya kan untuk penyakit contohnya seperti corona ini kan karena COVID-19. Kalau pada kasus AIDS ini, sampai sekarang belum ada vaksinnya. Itu yang harus kalian tahu. Tuh. Hebat kan? Kok hebat ya? Enggak hebat. Hebat dari mana? Salah. Hebat. Salah. Penyakit dihebatin. Wah, lu dapat COVID. Wah, keren banget, cuy. Mantap. Congrats ya. Oke, kita bahas dulu dari bentuknya. Berentik nih. Wait, gua mau tahan dulu. Itu dari tadi bunyi apa sih? Gak tahu. Oh itu nanti akan dibahas kok nanti. Kalau misalnya Tapi agak geli gua mendengarnya. Din, coba lewat Din. Gak apa-apa. Udah. Lanjut. Gua jokesnya gak dibantu. Geblek. Nih ngomongin soal penyakit dan AIDS lebih tepatnya kan ini gua rasa ingat kasusnya di Makassar ada anak SMA gua dulu pas gua masih sekolah. Oh, dari SMA lu. Itu ceritanya. Iya, dari serem juga dia, ya. Oke. Iya, soalnya kan lu tau lah pergaulan bebas dulu parah-parah banget dan sekarang pun masih banyak sih. Tuh dia anak ini rajin banget. Tapi pas udah menjadi Rajin apa nih? Rajin sekolah, rajin beribadah, rajin pacaran sama lu atau intinya pintar banget anaknya. Pernah mantap iya. dia ranking 5 di kelas gua dari 35 orang. Nah, dan dia itu anak cewek ini sumpah keteladan banget, anak guru bisa dibilang lah. Dia anak wali kelas semua itu, dia intinya kalau dicari dia yang dipanggil. Habis itu iya sih kalau dicari pasti dipanggil sih. Iya sih. Maksudnya kalau dibutuhkan pasti kayak dia yang dipanggil gitu. Nah, tapi pas masuk semester 2 dia dapat kasus gitu. Ini cewek atau cowok? Itu. Cewek kan gue bilang tadi cewek. Tadi bilang cewek. Oke. Gak mungkin gue dengar tadi. Oke, lanjut. Nah, tadi kan dia sampai semester 2 langsung dapat kasus. Katanya dia ya karena pergaulan bebas sampai melakukan bersetubuh dengan pacarnya. Akhirnya dia dapat, alhamdulillah nggak hamil sih, tapi tetap aja dia
terjangkit dengan ya HIV/AIDS. Nggak ada alhamdulillah sama sekali aja. Ya alhamdulillah itu yang nggak hamil, nggak hamilnya alhamdulillah. Soalnya lu bayangin kalau anak hamil masih SMA itu parah sih cuy. Masa depannya parah banget. Dan itu yang AIDS-nya itu udah lumayan rusak kayak apa ya? Point view orang ke dia gitu, dari anak rajin, teladan, dan sampai ranking itu karena penyakit itu langsung hancur semua yang dia bangun. Nah, yang gue pengen tanya ini, apakah bagi kalian AIDS ini bisa dihilangkan atau bakal hilang sendiri nggak sih? Kalau emang ada penyakitnya. Kok kayaknya jadi lu yang bawain ya? Iya. Iya, gue pengen tanya. Pengen Dani guys. Ayo Nef bahas nih. Oke, Dan. Lu lanjutin aja Dan kalau mau Dan syukur deh gue jadi nggak bawain materi. Gue pengen tanya doang pendapatnya. Itu nanti gue jelasin sama lu penyebab kenapa orang itu bisa kena HIV atau AIDS. Dimana itu salah satu faktor penyebabnya bukan hanya bersetubuh aja, tapi itu nanti gue jelasin ada bagiannya. Mungkin dari pengertiannya dulu ya mungkin ya. Iya sekarang Pak, sabar Pak. Jadi ada HIV, ada AIDS kan. Kalau HIV kan Human Immunodeficiency Virus atau singkatan itu kan HIV. Itu nama virusnya. Nah, kalau nama penyakit yang disebabkan oleh virus ini baru namanya AIDS. Yaitu Acquired Immunodeficiency Syndrome. Udah? Nah, bedanya virus ini dibandingkan dengan virus-virus yang lain, ini sangat unik banget. Kenapa? Karena virus HIV ini nggak menyerang sistem seperti peredaran darah, seperti menyerang suatu jaringan kulit, menyerang tulang, menyerang apapun. Enggak. Dia nggak tinggal di daerah seperti itu. Tapi ini merupakan suatu jenis virus yang menyerang atau menginfeksi sel darah putih. Itu yang paling penting. Keluar itu putih-putih. Jadi di mana di sini gue lagi bahas serius loh. Jangan gitu dong. Jadi perhatikan ya jokesnya ya. Iya. Nah, kalau itu menyerang sel darah putih, kalau dari definisinya sendiri yang AIDS, ini adalah suatu kumpulan gejala. Sindrom itu artinya kumpulan gejala. Itu yang harus kalian tahu. Jadi orang yang terkena AIDS itu pasti akan memiliki beberapa gejala yang nanti bakal gua jelasin juga. Itu pengertiannya dulu. Jadi udah jelas kan? HIV itu nama virusnya, AIDS itu nama penyakit yang ditimbulkan. Nah, kemudian lanjut lagi ke tentang sel darah putih tadi. Gua mau nanya sama lu nih, Dani. Gua mau coba ngasih analogi. Jadi kayak di kelas gue ini. Kenapa virus ini bahaya banget? Ya, Mas. Nih, Dani, buat Dani sama buat teman-teman. Anggap suatu pemerintahan. Gimana? Itu nggak ada polisi, nggak ada tentara, nggak ada sistem keamanan. Apa yang terjadi? Pasti imun tubuh hilang, gampang sakit. Enggak, ini lu jawab analogikanya dulu gitu. Dalam suatu pemerintahan, dalam suatu negara, itu nggak ada polisi, nggak ada tentara, nggak ada angkatan laut, udara, sama segala macam perangkatnya gitu. Kira-kira apa sih yang terjadi pada negara itu? Penjahat di luar kayak teroris semacamnya pasti gampang masuk ke negara itu dan gerusak pastinya. Nah, itu jawabannya. Jadi kalau pada orang yang terkena HIV ini sistem sel darah putihnya, di mana sel darah putih ini terbagi 5 pada manusia gitu ya. Ada basofil, eosinofil, neutrofil, monosit, dan limfosit. Oke. Dimana kalau misalnya pada sistem imun tubuh ini yang diserang itu T4 atau juga disebut CD4. Dimana ini merupakan sistem imun yang bersifat spesifik pada tubuh manusia. Dimana ini contohnya contohnya itu ketika semua sel darah putih ini hancur, dihabiskan oleh kuman ini untuk virus ini untuk berkembang biak, itu sistem imun itu jadi nggak ada. Jadi orang-orang yang sebelumnya terkena ini, mereka ini meninggal atau mengalami perburukan sebenarnya bukan karena dari virus ini sendiri,
tapi dari infeksi-infeksi yang ditimbulkan oleh bakteri atau virus lain yang ada di tubuhnya. Bisa kebayang nggak? Lumayan. Lumayan. Jadi virus ini kayak cuma bunuh polusi-polusi di tubuh kita doang. Yang memperparah itu kayak bakteri-bakteri biasa di tubuh kita. Contohnya kayak Escherichia coli yang ada di perut, yang ada di usus. Jadi seperti itu infeksi-infeksi yang menyebabkan terjadinya perburukan pada orang yang mengenai HIV, pada orang yang terkena HIV. Nah, itu dulu. Jadi virusnya itu hanya membunuh sistem imun, tapi yang menyebabkan terjadi perburukan itu bakteri-bakteri atau virus yang ada di tubuh manusia, bakteri yang lain, virus yang lain. Itu yang menyerang segala sistem tubuh di manusia. Tuh. AIDS ini cuma merusak sistem imun tubuh, jadi virus-virusnya yang membuat penyakit itu yang lain ya. I see. Betul. Makanya tadi gue buat pakai analogikannya yang kalau sistem keamanan itu nggak ada dalam suatu negara, apa yang terjadi kan? Pasti semua penjahat jadi bebas. Ya penjahat itu kayak bakteri-bakteri atau virus-virus yang lain. Jadi nggak ada yang Jadi HIV cuma melemahkan imun tubuh doang. Sisanya itu penyakit yang udah ada di tubuh yang sakit. I see. Nah, Nev, saya mau tanya nih. Jadi jangan baku kan gue. Nggak, ini masih bos. Kan sekarang dari berita-berita dan jurnal yang saya baca bahwa nggak bercanda gue. Nggak, itu banyak orang kan yang menggunakan. Hei, diam kamu. Nggak, jadi apa? Kan banyak kan orang-orang yang menggunakan kayak apa sih, kayak suplemen atau apa gitu untuk menghambat penyebaran virus itu kan. Nah, lihat juga banyak orang yang udah terkena AIDS atau HIV gitu, tapi mereka masih bisa survive sampai sekarang, udah bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai puluhan tahun pun masih hidup gitu dan sehat. Apakah obat-obatan itu sangat efektif dalam menghambat, dan apakah mungkin nanti bakal ada vaksin? Kira-kira ini menurut lo aja, nggak usah terlalu medis. Berat nih pertanyaannya nih. Disuruh katanya jangan berat. Gas terus. No. Ini cuma menurut lo doang nih, gue nggak nanya nih secara medis mendalam ya, secara teori atau apa. Dan menurut lo kira-kira dalam berapa lama kita sampai manusia bisa mendapat vaksin untuk HIV? Oke, untuk pertanyaan lo yang pertama, yang lo bilang tadi kan, apakah ini sangat efektif banget? Pertanyaannya sangat efektif, tapi bukan terapi yang definitif atau terapi yang pasti. Karena kebanyakan obat-obat tersebut sebagai suplemen itu juga ada seperti antivirusnya, tapi itu hanya untuk membunuh virus-virus atau bakteri yang ada di tubuh lo, yaitu yang gua bilang tadi, yang menyebabkan penyakit yang timbul di tubuh lo. Oke. Dan juga ada obat-obatan yang untuk menekan atau mensupres dari pengembangan HIV virus ini, tapi nggak akan bisa menghabiskan virus HIV ini yang ada di tubuh lo. Udah. Jadi itu hanya terapi suportif yang penting banget biar lo itu bisa bertahan hidup lebih lama. Oke. Dibandingkan orang-orang mungkin yang tidak menggunakan kayak seperti suplemen untuk memboost sel darah putih mereka agar dipacu lebih berkembang lagi, walaupun di satu titik jadi makanan untuk virus ini. Kan seperti ada supplier ada demand gitu kan. Jadi lu makan obat yang untuk merangsang sel darah putih dibentuk, tapi dalam arti sel darah putih itu tetap juga bakal dimakan sama virus gitu. Bakal tetap dimakan untuk tempat mereka bertumbuh dan berkembang. Dan ini untuk orang-orang yang teratur, mereka bisa tahan sampai 5 tahun, 10 tahun. Tapi dalam catatan harus sering konseling, rajin kontrol, rajin didiagnosis sama dokternya, rajin cek segala jenis penyakit. Itu wajib banget untuk orang-orang yang HIV karena mereka rentan banget. Dan itu mahal ya. Dan itu mahal. Tapi jangan takut untuk orang yang HIV. Gue udah baca beberapa kasus. Ada juga orang HIV yang mereka sudah menikah, dan juga mereka itu punya anak yang bebas dari HIV. Itu mungkin ceritanya nanti lain kali di waktu yang lain. Pokoknya
pokoknya dari tahun ke tahun bakal ada terus inovasi yang bakal diberikan untuk orang-orang yang mengenai HIV ini. Terus yang kedua yang bertanya tadi, apa tuh tadi? Kira-kira kapan kita bisa dapat akses terhadap vaksin Wah, HIV ini? Vaksin. kalau itu gua masih belum bisa jawab asli. Karena sejarahnya itu kalau nggak salah tuh lama banget ya. Dari kasus awal orang-orang yang terkena HIV ini. Kapan tuh kasus pertama terkena HIV ya? Gua udah lupa sedikit sih. Kayak 70-an 80-an gitu kali ya. Iya betul, sekitar 70-80-an dari kasus pertama yang sampai sekarang walau udah berpuluh-puluh tahun tuh masih belum ditemuin vaksinnya atau antivirusnya untuk penyakit ini. Makanya kita harus berjaga-jaga lah seperti itu kan. Jangan sampai jangan sampai lah ya kena penyakit seperti ini ya. Soalnya kalau kena penyakit seperti ini kan masa depan tuh hancur banget gitu. Segala mimpi lu, segala apa yang lu tuju selama ini itu semua itu bisa terhambat sirna seketika gitu. Seperti yang Terus lu harus banyak dapat. Terus lu jadinya harus banyak dapat supportif dari orang-orang di sekitar lu. Di mana di satu titik pasti mereka juga bakal ngejudge lu seperti yang lu bilang tadi kan. Nah, itu hal yang pokoknya jangan sampai terjadi lah sama kita. Gue kan bayangin, misalnya kalau tahun depan itu bukan vaksinnya corona, tapi vaksinnya HIV yang keluar gimana? Kok bisa? Loh. Tapi itu juga kalau bilang lu bisa, menurut gue normal. Karena kan udah 20-30 tahun kan lebih kan. Mungkin di titik ini baru ketemu gitu, kita nggak tahu. Kita cuma bisa menunggu aja gitu. Tuh. Semoga tahun depan atau ke depannya lagi bakal lebih cepat. Tapi by the way, fakta unik itu, kasus HIV itu pertama kali di Indonesia itu tahun 1987. Udah lama juga sih. Wow, lama juga. Dan faktor risiko tertingginya itu, yaitu orang-orang yang terkena itu adalah orang-orang yang homo atau biseksual. Ya, jadi kalau ngomongin makanya ini gue bisa agak sensitif ya. Gue bisa agak ini soalnya ini. Most of my friend, teman-teman gue yang hangout itu kebanyakan gay juga, dan pun gue ada server yang mana mereka mostly gay, dan gue kayak bukan berarti gue gay, gue straight, gue suka cewek dan sama cewek, tapi gue nggak apa-apa dengan mereka, dan gue tanyain soal betul. Mereka ini loh. Mereka pun melakukan atau berseteru semacamnya pasti ya aman. Mereka melakukan kayak bersih-bersih semua, foreplay dan semacamnya, semua aman. Jadi ya apa yang mereka lakukan udah untuk mencegah penyakit itu juga gitu. Jadi aman. Itu betul banget. Sex safety itu penting banget. Dan juga tentu untuk orang-orang yang sudah menikah. Kan gitu kan. Pentingnya kan seperti itu. Untuk hal yang lu bilang tadi juga betul banget, tapi mungkin kita jangan dulu bahas gitu, oke? Karena kita cuma bahas penyakitnya doang. Kalau itu kayak sexual orientation ya. Iya. Dia pakai open langsung, lu ngomongin apa? Wah, siapa tuh? Lu ya dan. Nah, terus gua mau ngasih tau fakta uniknya lagi. Kalau misalnya hari HIV sedunia itu kan simbolnya kan pita merah. Ada yang tahu nggak sejarah kenapa bisa dibuat jadi pita merah tersebut? Apa? Boleh dikasih tahu. Dan nggak tahu. Cuma tahunya itu apa pita ya pita doang. Ya. Pita doang itu ya pita doang nggak tahu apa. Pita merah itu HIV/AIDS. Itu udah lah. Simbolnya sejarahnya yang gue tanya, kok bisa pita merah gitu? Ada yang tahu? Nggak tahu. Oke. Biar gue jelasin kasih sedikit. Tahu. Papa Nevermore, kasih tahu aku dong gitu. Jadi pita merah ini gue cut dulu. Apa tuh? Lu nanya ke Dani barusan karena lu tahu dia nggak bisa jawab atau apaan?
Ya, ini gua pengen tanya nih. Gua nanya gitu, kalian Maksudnya nih, udah tahu nggak sejarahnya kenapa bisa dibuat pita? Oh. kalian tuh mention doang. Itu. Lu nembak gua. Oh iya, gua nembak lu doang. Oke, lanjut. Lanjut ya, oke. Jadi asal muasalnya penggunaan pita merah ini pada tahun 1988 ini ada sebuah kelompok yang bernama Visual Aids. Ini didirikan sama para profesional seni sebagai respon terhadap pengaruh AIDS pada komunitas seni, sekaligus cara mengajak para pelaku dan penikmat seni untuk berkontribusi memerangi AIDS. Itu satu. Kemudian 3 tahun kemudian, itu pada tahun 1991, tadi kan 1988 gue bilang kan. Jadi setelah 3 tahun, pada tahun 1991, ini para seniman visual arts ini bersama-sama merancang simbol visual sebagai wujud belas kasih bagi orang-orang dengan HIV dan orang-orang yang merawat mereka. Yang ternyata pita itu terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati para tentara Amerika yang bertugas dalam perang Teluk. Tuh, dari situ sejarahnya. Dan kenapa warnanya merah? Nah, itu mungkin apa? Dani yang tahu. Dani si Dino yang tahu kalau perang Teluk itu apa. Iya. Oh, Dino, soalnya dia perang kan. Nah, kalau dari warna merahnya tersebut, itu dipilih karena dianggap berhubungan dengan darah dan gagasan dari sebuah gairah atau passion. What? Kok kayak gitu gairahnya lu bilang? Aing mau. Karena ngomong gairahnya itu membuat saya bergairah. Itu. Lu. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Kalau mau lanjut, oke. Kalau tadi kan kita udah ngomong kayak sedikit tentang HIV gitu kan. Nah, terus gimana sejarahnya, gimana bisa ke Indonesia, gimana pitanya itu simbol pitanya itu diambil dari mana. Sekarang penularannya. Setahu lu atau setahu teman-teman deh yang ada di sini, penularan HIV/AIDS itu dari mana aja sih? Tahu nih, gua tahu. Aku mau jawab. Aku tahu. Hei, diam lu, tua. Wah, bawa umur nih, udah nggak adil nih. Bawa umur nih. Ini menjawab pertanyaan Adi, betul. Pertama sekali itu di Afrika, di rumah sakit Afrika. Pertama sekali itu timbul. Tapi belum terlalu digubris waktu itu. Sampai akhirnya waktu itu terjadi satu kasus di Los Angeles. Baru deh membludak setelah itu. Baru menjadi sorotan dunia kasus HIV/AIDS ini. That's your answer. Kita yang ngomong, kita yang dikacangin, Dim. Gua parah. Enggak tahu, ada yang nanya. Gua makanya udah potong sedikit. Lu deh yang tadi pertanyaan gua, setahu lu HIV/AIDS ini dari mana aja sih bisa kena sih? Yang gua tahu sih ada yang kayak dari hampir kayak COVID, tapi kebanyakan dari ya ada motor lewat, kayak habis berhubungan intim gitu. Berhubungan intim. Oke. Kalau di PSA dan semacamnya gitu. Kalau di Nui? Banyak cara, bisa lewat transmisi jarum suntik yang tidak steril, apalagi bekas orang sebelumnya kena HIV ya. Terus kedua itu melalui hubungan badan. Dan yang ketiga itu yang gue tahu, udah situ doang yang gue tahu. Oh, yang tahu, oke. Gue coba jelasin satu-satu deh kalau gitu ya. Nah, jadi kalau dari penularan HIV atau AIDS ini pertama sekali ini melalui kontak seksual. Mungkin teman-teman sini udah tahu ya kontak seksual di mana. Din, makanya semalam pakai pengaman, Din. Lu sih. Emang kalian semalam ngapain? Oh iya, sorry. Lanjut. Itu kontak seksual ini salah satu cara utama dari transmisi virus HIV ini di berbagai belahan dunia ya. Ini sering banget. Ini ada di cairan semen. Cairan semen itu kayak cairan semen ini ya, sperma tadi ya. Lu kira apa dari ada 3 ya. Kemudian dari cairan vagina dan yang ketiga dari cairan serviks. Ini masih dari penularan secara kontak seksual ya, bukan dalam bentuk cairan yang lain ya, hanya masih dalam bentuk kontak seksual. Di mana virusnya ini yang terkonsentrasi dalam cairan semen ini, kalau misalnya terjadi peningkatan jumlah limfosit dalam cairan, seperti pada keadaan peradangan genitalia,
misalnya kayak ureteritis, epididymis, kemudian kelainan yang lain, ini juga bisa menyebabkan penyakit menular seksual. Dan juga selain itu, yang kedua, penggunaan narkoba suntik dan penularan melalui produk darah. Makanya kalau kalian lihat kan pada orang-orang yang mau membuat donor darah tuh sangat susah banget kalau HIV gitu, nggak boleh gitu. Nah, kalau misalnya narkoba ini pada individu atau orang-orang yang menggunakan narkotika secara intravena. Kalau intravena itu kayak melalui jarum suntik yang dimasukkan ke dalam vena atau pembuluh darah yang secara berganti-gantian atau bersamaan. Itu salah satu faktor yang nyebabin seseorang bisa kena HIV. Jadi bukan melulu tentang seks, no, bukan. Melalui narkoba. Enggak, ini contoh yang harus diberikan kepada mereka gitu. Biar nanti mereka sadar, bukan gua kan pakai narkoba gitu. Kan enggak nge-seks, santai aja, enggak akan kena HIV. Biar mereka jangan berpikir seperti itu. Itu maksud gua. Oke. Jadi dengan menggunakan narkoba suntik dengan jarum yang dipakai secara bergantian itu bisa kena satu. Tapi sekarang udah namun kemudian apa? Dua. Tadi udah sabar Pak, itu masih satu. Dan juga dapat juga dari individu yang menerima transfusi darah atau produk darah yang mengabaikan tes penapisan HIV. Namun saat ini sudah jarang sekali terjadi dengan semakin meningkatnya perhatian dan semakin baiknya penapisan atau penghadangan terhadap darah yang ditransfusikan. Oke. Itu penting banget. Yang ketiga, penularan dari ibu ke janin atau bayi. Ini untuk orang-orang untuk perempuan yang sedang mengandung, di mana HIV ini bisa ditularkan dari ibu yang terinfeksi kepada janinnya sewaktu hamil, sewaktu persalinan, dan setelah melahirkan melalui pemberian air susu ibu. Jadi melalui ASI juga bisa terjadi. Tapi untuk presentasi kasusnya itu, kalau selama kehamilan itu sekitar 5-10%. Sewaktu persalinan itu lebih tinggi lagi, 10-20%. Banyak banget malah itu. Ya, dan saat pemberian ASI juga sama, itu sekitar 10-20%. Nah, yang lainnya juga. Narkoba suntik, linting aja. Lu kok malah ngajarin yang buruk sih? Kok malah ngajarin gitu dong? Ini nanya, kenapa di persalinan lebih tinggi? Karena seperti yang gua udah bilang tadi, cairannya itu bukan hanya di cairan sperma, tapi di cairan serviks. Yang gua bilang tadi, dimana pada saat orang mengalami persalinan, serviksnya itu bakal terbuka lebar, kemudian cairannya itu mungkin terkena ke bayi. Sehingga faktor terjadinya terinfeksi itu jadi jauh lebih besar. Kayak seperti alasan yang gue bilang di awal tadi, bukan cuma cairan sperma, tapi cairan serviks juga bisa terjadi. Betul. Coba deh di Google gambar serviks itu seperti apa, pasti kalian tahu. Atau ada yang udah pernah lihat sih? Iya nggak sih? Apa sih? Belum pernah. Oke. Oh, tulis serviks tadi takutnya keluar yang lain nih, takut gue. Oke. Lalu cairan tubuh yang lain. Nah, ini pasti ada yang bilang dari air liur kan? Pasti ada orang yang bilang seperti itu kan? Nah, virus HIV ini walaupun pernah ditemukan di dalam air liur pada sebagian kecil orang yang terinfeksi, tapi sampai sekarang itu guys, ini belum ada bukti yang meyakinkan bahwa air itu dapat menularkan infeksi HIV baik melalui ciuman biasa maupun paparan yang lain. Jadi untuk jaga-jaga jangan. Oke. Jangan ciuman ya. Itu belum tentu dapat ya. Belum tentu dapat. Apa, Din? Sorry. Lu kok gitu terus sih? Ya. Untuk fakta. Aduh, gua ngorok nih. Nah, untuk bukti yang gua bilang tadi sampai sekarang belum ada kalau misalnya dari air liur itu bisa. Tapi pada beberapa kasus orang yang terkena HIV ini mereka pada air liurnya ada.
Jadi harus jaga-jaga, guys. Oke. Nah, kemudian Siap, gua Pak. mau cerita sedikit gimana sih ciri-ciri orang yang terkena HIV yang pertama kali. Ini ciri-ciri yang sering banget ditemuin, di mana satu, dia mengalami demam selama 1 bulan, itu harus kalian tahu. Yang kedua, berat badannya menurun selama 1 bulan. Dia udah bilang, "Saya udah makan obat penurun panas, Pak, tapi belum turun-turun, turunnya cuma 2 jam aja. Saya itu naik lagi." Yang ketiga, yang paling penting, tanda yang paling khas, diare terus-menerus selama 1 bulan. Wah, Itu tanda yang paling khas, diare selama 1 bulan. Kenapa? Karena yang seperti gua bilang tadi kan, kalau pada orang yang terkena HIV itu kan, sistem imun menurun. Nah, di tubuh kita itu ada namanya flora normal. Flora bukan tumbuhan. Jadi flora itu kayak bakteri atau jamur yang ada di dalam tubuh kita. Ini normalnya ada, dan normalnya bisa ditahan sama antibodi kita. Masalahnya ketika antibodi kita menurun, sistem imun kita menurun, sel darah putih kita menurun, T4 kita menurun, maka jadi berkembang sangat cepat. Jadinya bakteri Escherichia coli yang ada di usus itu berkembang lebih cepat hingga akhirnya menyebabkan diare. Ini adalah tanda-tanda yang paling khas pada orang-orang yang terkena HIV. Demam sebulan, berat badan menurun sebulan, dan yang terakhir diare selama sebulan. Ini kalau misalnya di klinik ditemuin seperti ini, kemungkinan besar HIV. Tinggal tunggu tesnya aja untuk ngepastiin. Tapi kemungkinan besar udah pasti banget HIV. Dengan mungkin ada riwayat seperti baru berhubungan seksual dengan seseorang, baru berhubungan seksual bla 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 bla, baru pakai jarum suntik, baru membantu persalinan. Ada orang yang baru membantu persalinan malah kena HIV. Itu. Bantu doang. paham. Iya bisa. Dari cairan tubuh kan? Dari cairan cervix yang gue bilang tadi. Iya. Oke, sampai situ dulu. Nah, kita udah belajar banyak nih di kelas biologi kita hari ini. Nah, next topic. Tapi kalau ke pencegahan HIV sama AIDS habis sih. Kalau masih mau dengerin sih. Mungkin ditambahin dikit lah. Kita bisa Pencegahannya lebih kayak detail gini. kali. Pencegahannya udah dijelasin nggak sih tadi? Kayak jaga-jaga jangan melakukan hal-hal tadi gitu aja. Coba jelasin aja dulu. Jelasin aja. Jadi kalau dari pencegahannya kan satu itu tidak melakukan hubungan seksual yang beresiko. Itu penting banget. Artinya lu nggak melakukan hubungan seksual dengan, ya lu tahu kan kayak jajan gitu kan. Ngerti kan maksudnya jajan kan? Jajan ke sini, jajan ke sana sama orang ini, sama orang sana. Itu berhubungan seksual secara bebas, itu maksud gua Dani. Oh. Jajan ke sini, jajan ke sana. Tuh, PSK gitu. Itu lu jangan lakuin karena beresiko banget. Terus yang kedua, ini tidak berganti-ganti pasangan. Itu penting banget. Dani yang suka selingkuh, gua saranin coba deh lu. Gua hampir mengatakan sesuatu, tapi gua nyadar sesuatu ada di sini, jadi gua nggak mau ya. Lu awas lu ya, habis kita break ya. Awas lu. Apa nih? Gue merasa di left out tuh nggak? Fakta unik. Cacat. Ini sih anak didik Coach Dinoy. Kita tes AIDS dulu ya. Fakta unik, di Malaysia orang kalau mau menikah harus tes AIDS dulu. Wih, bagus itu. Beda sama di Indonesia. Ya, itu salah satu tes yang Indonesia uang panai, di Malaysia malah ini tes HIV. Wah. Iya, tes HIV, tes segala bentuk tes itu dilakuin sebelum melakukan pernikahan. Itu di Malaysia dilakuin. Oke, pencegahan ya, biar cepat ya. Pencegahan tadi pertama udah tidak melakukan hubungan seksual, kemudian tidak dengan pasangan. Ini setia pada satu pasangan. Yang ketiga, menggunakan kondom secara konsisten saat berhubungan seksual yang beresiko. Itu penting banget. Yang keempat, lu hindarin penggunaan jarum suntik yang tidak steril atau secara berganti-gantian. Itu penting banget. Untuk orang-orang yang pakai narkoba, atau di satu titik untuk orang-orang yang pakai tato. Gue pernah lihat tuh ada kasusnya.
Iya sih, soalnya tato jarum juga sih, iya. Iya betul. Jadi jarumnya itu kayak jarum yang dipakai sehabis orang ini, kemudian ternyata nggak diganti dan akhirnya bisa nyebabin HIV ini pindah dari satu orang ke orang yang lain. Dan yang kelima, yang penting, itu pasti pakai jarum. ya. Dan yang kelima yang penting, ini mungkin yang masih sedikit tabu di Indonesia, itu memberikan pendidikan tentang informasi seputar HIV, AIDS, dan juga kepada orang-orang yang masih remaja. Pendidikan seks itu penting banget. Makanya kalau di luar negeri kan udah sering banget dilakuin kan pendidikan seks gitu kan. Tapi kalau di Indonesia selama gua sekolah nggak pernah ada sih tentang pendidikan seks. Kalau sekarang gimana nih teman-teman nih? Ini Nev. Sekarang banyak orang tua milenial sekarang mengajarkan anak-anak yang dia baru lahirkan, yang baru sekarang ini mengajarkan ya itu sex education ke anak-anak yang dia lahirkan, lebih tepatnya sih anak-anak mereka gitu. Mereka ngajarin sendiri. Soalnya kalau sekolah gua rasa emang nggak bisa. Pertama kan orang masih belum tahu. Kalau udah pikirannya seks itu pasti malah pikiran kayak berhubungannya, bukan kayak pelajaran. Iya betul. Iya betul. Sex education itu membahas kayak penyakit kelamin, cara menjaganya dan menghindarinya gitu. Iya betul. Itu yang harusnya sex education aslinya. Iya. Gua pun rencana ngajarin keponakan gua itu, nanti gua udah kasih tahu kakak gua. Iya betul. Tambahan sedikit lagi tadi, gue mau ngasih satu poin penting biar di garis merah. Itu penyebaran tertingginya pada kaum-kaum yang homoseksual atau biseksual. Jadi buat kalian yang punya orientasi seperti itu, gue harapin agar lebih berhati-hati ke depannya. Itu doang dari gue. Din, denger Din. Ih, kamu sih harus berhati-hati. Baca. Tapi ya itu dia topik yang udah dibahas oleh Nevermore. Kita udah belajar soal X ya hari ini. Wah, what's up? Lagi. Keluar. Agak muncul. Hai guys, kangen gak nih? Gue baru siap ngomong. Hey guys, gue out, bye. Gitu dong. Nah gitu dong. Anda jangan lari dari. Ada apa sih dengan Predator. Aku kenapa? Predator. Ada apa denganku? Lanjut. Iya ini. Oke. Untuk Serenity. Untuk Serenity catch up dikit kali ya. Jadi kami habis membahas tentang Hari AIDS sedunia dan seluk-beluk mengenai penyakit AIDS itu sendiri yang dibawakan oleh Nevermore. Dan baru banget selesai atau masih penutupan kali ya. Jadi penutupan doang yang mau break ini. Nah, bagi kalian yang mau request lagu, silakan DM ya host-hostnya kayak gua, Serenity, Nevermore, dan Dinoy. Kita bakal play lagu kalian pas break nanti. Betul banget. Ngomongin break, kita bakal break dulu nih. Jadi stay tune di Pecah Belah, sebuah podcast parah. Silakan di take over. Tunggu dulu sebelum break kita spin dulu aja topik kayak biar lebih cepat. Topik apa nih? Oke, untuk topik Seren apa nih topik yang gue tambahin. Ribet sih. Halo, Seren. Halo. Kamu bilang apa ya kemarin? Gue nggak dengar suara Seren nih. Atau gue doang yang nggak dengar. Topik lu apa? Topikku kemarin aku udah bilang nggak sih? Aku lupa mana ya? Belum. Ya udah, Cita-cita masa kecil, aku udah bilang. Cita-cita masa kecil. Oh, ada di podcast Progress. Iya. Udah masukin di ntar. Oke, spin ya. Oke. Dulu. Spin. Siapa yang kayak menang? Tunggu screenshot. Apa itu toing-toing? Ya. Mainan apa tuh? Yang pemenangnya adalah Dani. Lu pasti. Oh, kok gua? Ya. Lu kok kayak gitu pas menang gua? Hewan yang terancam punah. Lu bahas itu. Lu enggak kasihan sama hewan? Dia buka 3 tab terus dia scroll semuanya gitu. Biar nemu mana nih yang gua nih. Aja gua masukin nih. Gitu kan? Iya kan? Tahu gua. Mana ada nih gua buktinya nih. Enggak ada. Gua cuma buka Twitter. Udah lu close. Udah tahu gua. Udah break dulu udah. Kasihan nih Pak pendengar mau denger lagu. Oke, kita break ya. Untuk lagu pertama itu ada request dari anak didik coach. Apa namanya anak coach? Anak didik coach Dinui. Asik. Itu lagunya adalah Ampun Bang Jago oleh Tian. Aduh. Allahu Akbar. Maaf ya. La ilama. Dia yang pertama. Udah enjoy lah pokoknya. Here we go again.